Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih berkah. Ardi, silakan pimpin doa. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ardi. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau tahu dulu nih. Intan, siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Oke. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan menampilkan sebuah video. Mohon diperhatikan ya. Apakah videonya sudah terlihat? Belum, Pak. Masih hitam. Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Diperhatikan ya videonya. Kita lihat pada ilustrasi berikut, kita fokus terhadap dua anak yang sedang bermain trampolin. Kedua anak tersebut terus berloncat di trampolin tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak yang bermain trampolin tersebut tidak terjatuh walaupun mereka terus meloncat pada trampolin tersebut? Lalu, kira-kira kenapa ya trampolin tersebut tidak rusak walaupun sudah diloncati berkali-kali oleh anak-anak? Oke, Bapak akan putar sekali lagi. Mohon diperhatikan videonya. Kita lihat pada ilustrasi berikut, kita fokus terhadap dua anak yang sedang bermain trampolin. Kedua anak tersebut terus berloncat di trampolin tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak yang bermain trampolin tersebut tidak terjatuh walaupun mereka terus meloncat pada trampolin tersebut? Lalu, kira-kira kenapa ya trampolin tersebut tidak rusak walaupun sudah diloncati berkali-kali oleh anak-anak? Nah, dari video tersebut, mengapa anak-anak yang bermain trampolin tidak terjatuh, kemudian mengapa trampolin tersebut tidak rusak walaupun sudah diloncati berkali-kali oleh anak-anak tersebut. Nah, untuk menjawab semua pernyataan berikut, kita akan mempelajari materi mengenai elastisitas. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu elastisitas dan contoh dari elastisitas? Tahu, Pak. Ya, Putri. Elastisitas itu adalah jika benda itu ditarik, maka akan kembali ke bentuk semula, Pak. Contohnya karet gelang, Pak. Ya, nah jadi elastisitas itu adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau bisa dibilang dihilangkan. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini yaitu di mana kompetensi dasar yang pertama menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan percobaan tentang elastisitas dan hukum Hooke dan mempresentasikan hasil percobaannya. Untuk tujuannya, di mana setelah mempelajari materi elastisitas ini, anak-anak Anda semua dapat mengidentifikasi sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh tentang elastisitas. Yang kedua, memahami pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas ataupun karet. Yang ketiga, siswa mampu memahami konsep tentang tegangan, regangan, dan modulus Young. Yang keempat, melakukan percobaan tentang elastisitas dan hukum Hooke. Yang kelima, membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikannya. Adapun sub materi yang akan kita bahas, yang pertama itu elastisitas, yang kedua tegangan, regangan, dan modulus Young. Yang terakhir ataupun yang ketiga itu hukum Hooke. Kita akan memasuki materi yang pertama,
Submateri yang pertama yaitu mengenai elastisitas, di mana elastisitas merupakan kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan ataupun dihilangkan. Benda-benda yang memiliki elastisitas disebut benda elastis. Sebaliknya, benda yang tidak memiliki sifat elastisitas disebut benda plastis. Setiap benda memiliki batas elastisitas yang berbeda-beda. Jika penambahan benda melewati batas elastisitas bahannya, maka benda tersebut akan putus. Ini merupakan ilustrasi gambar di mana penambahan benda melewati batas elastisitasnya, di mana benda tersebut putus. Untuk contoh untuk pemanfaatan sifat elastisitas bahan itu sudah seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita si Putri, di mana katanya tadi contohnya yang pertama itu karet gelang. Yang kedua itu sebagai alat bantu olahraga atau resistance band. Yang ketiga sebagai peredam getaran, contohnya itu shock breaker. Dan yang ketiga itu alat ukur gaya tarik kereta api. Submateri yang kedua yaitu tegangan, regangan, dan modulus Young. Yang pertama kita akan bahas mengenai tegangan. Tegangan atau stres adalah besar gaya yang bekerja tiap satuan luas penampang. Rumus dari tegangan atau stres yaitu sigma sama dengan F per A, di mana sigma sama dengan stres dengan satuan Newton per meter kuadrat, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan A luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Yang kedua itu regangan ataupun strain. Regangan merupakan perbandingan antara pertemuan panjang batang dengan panjang mula-mula. Ini merupakan contoh benda yang belum diberikan gaya. Ketika diberikan gaya, benda tersebut memiliki pertambahan panjang sebesar delta L, di mana rumus dari regangan atau strain itu yaitu sigma sama dengan delta L per LO. Sigma merupakan strain dengan satuan meter, delta L merupakan perubahan panjang dengan satuan meter, dan LO merupakan panjang dengan satuan meter. Seterusnya yaitu modulus Young. Apa sih modulus Young itu? Modulus Young merupakan besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Modulus elastisitas disebut juga modulus Young yang didefinisikan sebagai perbandingan tegangan ataupun stres dengan regangan atau strain, di mana dapat kita definisikan atau dapat secara matematis E sama dengan sigma per epsilon ataupun E sama dengan F dikali LO per A dikali LO, di mana F itu merupakan gaya tekan ataupun gaya tarik. LO merupakan panjang mula-mula. A sama itu luas penampang yang tegak lurus terhadap gaya atau F. Delta L pertambahan panjang, E sama dengan modulus elastisitas, sigma sama dengan stres, dan epsilon adalah strain ataupun regangan. Yang ketiga itu hukum Hooke ataupun submateri kita yang terakhir. Jika beban digerakkan ke kanan, beban akan menarik pegas. Jika digerakkan ke kiri, beban akan menekan pegas. Pegas akan mengerjakan gaya pada beban. Untuk mengembalikan ke posisi keseimbangan, ini digarisbawahi ya. Jadi, ketika beban ditarik ke kanan, pegas akan mengerjakan gaya pada beban tersebut yang arah ke kiri. Sebaliknya, ketika pegas ditekan ke kiri, pegas akan mengerjakan gaya pada beban tersebut yang arahnya ke kanan. Oleh karena itu, pegas itu disebut gaya pemulih atau besar gaya pemulih F sebanding dengan perubahan panjang pegas atau delta X. Secara matematis dapat kita buat bahwa F sama dengan minus K dikali delta X. Berikut merupakan penjelasan dari Bapak mengenai materi elastisitas. Untuk memahami materi secara lengkap, anak-anak Bapak semua bisa membaca kembali buku paket kita.
Selanjutnya, Bapak mau bertanya. Nah, mengapa anak-anak yang bermain trampolin tidak terjatuh? Yang kedua, mengapa trampolin tersebut tidak rusak? Walaupun sudah diloncati berkali-kali oleh anak-anak tersebut. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Hana, Bapak persilahkan. Dikarenakan trampolin merupakan contoh benda elastisitas, di mana yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau dihilangkan. Oke, jawaban Hana sudah bagus ya. Terima kasih kepada Hana. Selanjutnya, Bapak mau bertanya lagi. Siapa yang tahu mengapa trampolin tidak rusak walaupun sudah diloncati berkali-kali? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Intan. Bapak persilakan. Iya, Pak. Trampolin tidak rusak karena trampolin merupakan benda elastisitas yang mempunyai tegangan dan regangan. Tegangan merupakan gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan, sedangkan regangan adalah pertambahan panjang suatu benda per satuan panjang benda mula-mula akibat adanya tegangan, Pak. Terima kasih, Intan. Jawaban kamu sudah benar. Sekarang, Bapak akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, yaitu kelompok Hana. Kelompok kedua, yaitu kelompok Intan. Dan kelompok ketiga, yaitu kelompok Putri. Pada pertemuan minggu lalu, Bapak sudah memberitahukan kepada anak-anak Bapak semuanya tentang penggunaan aplikasi PET. Sekarang, kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai elastisitas melalui aplikasi PET tersebut. LKPD-nya sudah Bapak kirim di grup WA kita. Di LKPD sudah dijelaskan langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan dan silakan diskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Bapak memberi waktu 10 menit. Cukup ya, waktu 10 menit? Cukup, Pak. Oke. Kelompok dengan jawaban paling tepat akan Bapak kasih tambahan nilai. Silakan berdiskusi. Waktunya sudah habis ya. Silakan perwakilan tiap kelompok menjelaskan hasil diskusinya. Saya, Pak, dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, Pak. Ya, Intan, Bapak persilakan. Iya, Pak. Jadi hasil diskusi kami, jika diberikan beban pegas menjadi panjang, hubungan gaya dan pertambahan panjang yaitu jika semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang pula pegas tersebut, Pak. Ya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Ya, Hana, Bapak persilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, pada analisis pertama, Pak, semakin berat beban yang diberikan pada bekas, maka semakin panjang pegas tersebut. Pada analisis kedua, hubungan gaya yang diberikan dan pertambahan panjang. Jika dia semakin besar gayanya yang diberikan pada pegas, maka semakin panjang pula pegas tersebut, Pak. Ya, sangat bagus ya jawaban dari kelompok 1. Nah, kelompok yang terakhir nih. Apakah bisa memberikan jawaban yang lebih kompleks lagi? Bisa, Pak. Ya, Putri, Bapak persilakan. Pada analisis pertama, terjadi perubahan panjang, Pak. Semakin besar beban yang diberikan pada pegas, maka semakin panjang pegas tersebut. Pada analisis yang kedua, pertambahan panjang berbanding lurus atau sebanding dengan gaya yang diberikan. Misalnya,
Jika semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegas tersebut. Itu dari kelompok kami, Pak. Terima kasih ya kelompok 1. Sudah bagus jawaban dari ketiga kelompok. Pada analisis pertama, semakin besar beban yang kita berikan pada pegas tersebut, maka semakin besar pertambahan panjang pegas tersebut. Untuk analisis kedua, pertambahan panjang berbanding lurus atau sebanding dengan gaya yang diberikan. Maka jika besar gaya yang kita berikan terhadap pegas tersebut, maka semakin panjang pula pegas tersebut. Untuk menambah wawasan anak-anak Bapak tentang materi kita hari ini, Bapak sudah mengirimkan latihan soal di grup WA kita untuk menjadi pekerjaan rumah kalian. Tugasnya dikerjakan secara mandiri ya, dan tidak boleh mengopek. Ingat, dikerjakan secara mandiri dan tidak boleh mengopek atau tidak boleh sama dengan teman yang lain. Nanti akan Bapak cek. Dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? No, sukun-sukun Pak, tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke, bagus. Nah, sesuai yang Bapak katakan tadi di awal, bahwa kelompok dengan jawaban paling tepat akan mendapatkan tambahan nilai. Kelompok berapa ya kira-kira? Kelompok 1, Pak. Kelompok Ya, 3, Pak. Ya, jadi yang mendapatkan tambahan nilai adalah kelompok. Ayo tebak, kelompok berapa lagi? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2, Pak. Selamat kepada kelompok 3. Kelompoknya Putri mendapatkan nilai tambahan sebesar 5 poin. Untuk kelompok 1 dan 2 tetap semangat dan rajin belajar ya. Dikarenakan waktu kita sudah mau habis, Ardi, coba kamu simpulkan pertemuan kita hari ini. Baik, Pak. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan, Pak, atau dihilangkan. Tegangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula-mula, Pak. Lalu untuk modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan, Pak. Modulus elastisitas disebut juga modulus Young yang didefinisikan sebagai perbandingan tegangan dengan regangan, Pak. Seperti itu, Pak, kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada anak Bapak Ardi. Jawaban dari Adi sudah bagus ya. Jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini, yang pertama itu elastisitas merupakan kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau kita sebut dihilangkan. Yang kedua itu regangan, di mana regangan merupakan perbandingan antara pertama panjang batang dengan panjang mula-mula. Selanjutnya, modulus elastisitas merupakan besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Modulus elastisitas juga disebut modulus Young yang didefinisikan sebagai perbandingan tegangan ataupun stres dengan regangan ataupun strain, di mana pertambahan panjang berbanding lurus atau sebanding dengan gaya yang diberikan. Jadi, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa diulang-ulang dan dipelajari materi kita hari ini dan tugasnya dikerjakan. Bapak tutup ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak.